Walah semua rencanamu di hadapan Tuhan. Saudara, kita seringkali menyalahkan Tuhan waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita gagal, kita salahkan kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita lupa Tuhan, saudara. Segala perkara, bayangkan, segala perkara aku bisa tanggung di dalam nama Kristus. Berarti apapun perkara itu, kamu bisa tanggung. Asal kamu mengenakan Kristus. Kalau tidak, ya kita bergulat terus dengan segala sesuatu yang duniawi daging itu. Saudara, dan terjadilah satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, kalau kita baca, kita lihat ini ya. Coba kita lihat. Ayat 10. 2 Tabarik 17 ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan, sampai hari ini Israel itu ditakuti oleh Mesir, Libanon, Yaman, Syria, sampai hari ini, saudara. Dan sekarang yang berani serang Israel itu Iran. Irak sudah nggak berani. Karena Iran didukung oleh Soviet dan memiliki senjata-senjata dari Soviet dan China. Ya, sampai hari ini mereka sudah mengeluarkan semua roket-roketnya, lebih dari 4.800 roket. Bayangin, saudara, negara sekecil itu dibomi terus sampai hampir 5.000. Salahnya apa? Saya sampai sekarang itu bingung. Ini orang benci Israel itu apa sih yang dibenci sebenarnya? Sampai Indonesia juga banyak yang benci Israel, saudara. Apa yang dibenci mereka itu sebenarnya? Kalau 1 tahun itu 365 hari, kalau itu 4.000, sehari berapa roket dikirim? Saya pikir kayak kembang api ya. Kan kita kalau tahun baruan seneng kan? Israel tiap hari lihat kembang api. Oh, dier. Kenapa? Drone-nya itu, anti roketnya itu sudah canggih sekali. Saudara, dikatakan di sini, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan sampai mereka takut, mereka sampai apa ya namanya itu ya? Kalau orang Chinese itu ngeswe ya, ngeswe itu merayu, takut diperangi, ngasih hadiah aja. Ya jangan perangi saya, ini dia kasih hadiah, ini nih. Sampai seperti itu, saudara. Dan semua raja-raja itu kasih semua persembahan ke Yosafat. Sehingga Yosafat tambah kaya, tambah karu-karuan kayanya, saudara. Ya. Ayat 12. Ini ayat yang dipakai oleh gereja-gereja yang sangat senang dengan keberhasilan, saudara. Ini ayatnya. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa, kuat luar biasa. Abraham juga sama, makin lama makin kaya, dan semakin kaya, sangat amat kaya. Wah, itu ayat-ayat yang seperti ini, itu namanya Prosperity Bible. Saya punya Prosperity Bible khusus, nggak tahu 10 tahun yang lalu ya, saya beli, setebel ini. Jadi isinya itu janji-janji Tuhan yang luar biasa semua. Dipilih, Alkitab itu dipilih yang janji Tuhan yang luar biasa, lembah pujian, nah itu dikumpulin terus dijadikan satu. Nah mereka punya kitab itu. Pendeta-pendeta di Amerika itu yang seneng prosperity gospel, healing semuanya, itu bacanya itu, saudara. Tapi yang penderitaan apa nggak dibaca. Ayub nggak ada, saudara. Yang ada ini nih, kayak gini nih yang ada. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda yang membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Wah, saudara, kekayaan, kehormatan semua, sampai semua takluk pada dia, datang pada dia. Dan bukan hanya itu, saudara, benteng-benteng didirikan, dan bukan hanya benteng-benteng, orang-orang yang di sekitar benteng itu
gagah perkasa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak diatur oleh manusia. Waktu Tuhan memberikan berkat yang begitu limpah seperti ini, keadaan kondisi yang berlimpah ruah seperti ini, dan kamu melupakan Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan hancurkan semua. Kalau orang ngomong, Tuhan cemburu. Saudara, Bapak tadi yang saya ngomong, kenapa Bapak cari Tuhan setelah terpuruk? Waktu Bapak dalam sukacita, Bapak berdiam semuanya. Ya kayak saya pikir kalau seneng ya nggak perlu berdoa, Pak. Doa itu kalau susah, nah itu salah kita. Waktu sukacita nggak mau doa, waktu susah doanya sepanjang hari. Kenapa Tuhan kadang-kadang diamkan doa kita? Karena engkau sudah diamkan Tuhan lama dalam doa. Ya, Tuhan mengokohkan kerajaannya dengan luar biasa. Ya, Saudara, ada satu kata hati yang penting di sini dikatakan tabah hati. Yosafat itu memiliki hati yang tabah. Saudara, waktu saya lihat di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani-nya, arti tabah itu adalah dia memiliki hati yang selalu berkenan kepada hati Tuhan. Walaupun dia nggak bisa terima, walaupun dia sulit menerimanya, dia tetap tabah menerimanya. Jadi tabah itu artinya apa? Bearing, stand to bear. Mau menerima walaupun nggak masuk akal, walaupun nggak enak, dia tetap terima. Dan Tuhan katakan, jika kamu menerima apapun dan tanpa alasan, aku akan memberkati engkau. Dan dikatakan di situ, dia tabah hati, berjalan sesuai dengan perkenan Tuhan. Nah, saudara, ini menunjuk, istilah ini menunjuk kepada satu kata yang dipakai oleh Bapak Surgawi waktu Yesus dibaptis. Dan Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku tabah. Kepadanya lah aku memberikan tabah hatinya, kenan. Nah, itu arti tabah, saudara. Jadi Yosafat mendapatkan hati Tuhan, perkenan Tuhan. Mengapa dia bisa tabah? Karena tabahnya dia itu ada kuasa kenan dari Tuhan. Dan disitulah dia berani membuang semua bukit-bukit pengorbanan, dia buang semuanya. Baal-baal dia buang semuanya. Tetapi masih ada sisanya dan tidak semuanya. Nah, saudara, jadi satu yang kita harus teladani dari Yosafat adalah Yosafat waktu memelihara kerajaannya, kota-kotanya, dia tidak memelihara dengan orang-orang yang hebat-hebat, tidak, saudara. Dia mengutus pembesar pengajar firman Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Ya. Ya, coba kita lihat itu ya. Pembesar mereka semua mengajar firman Tuhan. Nah, saudara, ini coba kita lihatin. Ya. Ayat 7, 17 ayat 7. Pada tahun ketika pemerintahannya yang mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Jadi, semua penduduk kota-kotanya itu dilindungi dengan apa? Firman Tuhan. Kalau keluargamu mau kuat, didiklah anakmu firman Tuhan. Suruh baca firman Tuhan, suruh merenungkan firman Tuhan, karena jika dia di dalam kelemahan, dia akan mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, bukan mencari dunia. Kalau dia mencari dunia, kemakan iblis dia. Dia harus datang pada firman, dia harus datang pada Tuhan. Dan itu diajar oleh siapa? Oleh pembesar-pembesar. Dan diutuslah mereka. Bukan ngajari perang. Bukan, saudara. Mengajari firman Tuhan. Loh, Pak, kalau saya orang tua nggak ngerti firman Tuhan, nah belajar kamu. Saya lagi punya cita-cita yang nggak muluk-muluk, saudara. Semua pria di sini, orang tua semua, termasuk istri, harus ngajar firman Tuhan. Untuk siapa? Anak-anaknya. Soalnya kalau tidak, saudara, yang ngajar anak kita siapa?
temannya, dunia, dan semuanya. Dan kita kehilangan hati anak-anak kita nanti. Dan kita belajar apakah nanti mendatang GPRI akan, saya lagi berpikir, mohon pada Tuhan, remaja dan sekolah minggu nanti yang mengajar semua suami di sini menjadi bapak. Kita tidak mencari guru-guru dari luar. Kita akan gilir. Jadi remaja, sekarang ini sudah ada remaja, ada beberapa orang remaja, dan itu harus dididik. Bagaimana didiknya? Saudara, kita bertanggung jawab, bukan saya nggak mungkin. Ada 3 kelas di sini kan, khotbah, remaja, terus anak kecil. Saya nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Pak, orangnya sedikit, bagaimana mungkin? Minta pengerja dari Tuhan. Terus saya tanya, ada nggak di sini yang kerja? Banyak ini. Ini semua kan siap semua. Nah, masalahnya saudara, kita harus mau untuk mendengarkan dan mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa mengajar firman Tuhan, saudara bergumul dengan firman Tuhan, dan saudara bisa merasakan firman itu hidup, dan melihat anak-anak kita dipimpin oleh firman, seperti Yosafat, saudara, itu satu kebanggaan yang surgawi yang luar biasa. Satu hati yang sakit hati dari Musa, itu cuma satu, saudara. Saudara tahu apa artinya? Dia paling terluka pada waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Musa itu sampai nangis-nangis di hadapan Tuhan. Dia sampai memohon Tuhan, jangan binasakan bangsa ini Tuhan. Engkau ingat janjimu Tuhan. Engkau setia, engkau mau menerima mereka waktu mereka bertobat Tuhan. Tuhan, mohon condongkanlah hatinya mereka Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami anak kita jauh dari kita, melawan Tuhan, kita nggak pernah kerasa memohon, mencondongkan hati, saudara. Tapi Musa 40 tahun tiap hari dihantam terus, dicaci maki terus. Bayangkan seorang pemimpin, saudara, terus disalahkan terus. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa nggak ada makan? Bisa suntuk, bisa bunuh diri itu. Nggak kuat, saudara. Siapa yang kuat? Tapi Musa hatinya lembut sekali, saudara, bisa nerima orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Ini kan umatmu Tuhan, ini kan umat perjanjianmu, kau panggil mereka. Bukan saya Tuhan, ini kamu Tuhan. Tuhan Musa kembalikan pada Tuhan. Ini kan milik-milikmu. Sesuai dengan janjimu. Malu kamu Tuhan. Mau ngomong gitu Musa, saudara. Tuhan gak malu gitu. Kalau mereka mati semua, gimana janjimu? Umatku di mana? Kamu bunuh sendiri, kamu janji di mana? Dan Tuhan mengatakan, aku menyesal Musa. Wah, luar biasa kan? Mau berdoa seperti itu untuk anak kita? Saya masih ingat mama saya nangis-nangis doain papa saya. Nggak mau bertobat, menghina Tuhan Yesus malah. Nggak apa-apa kamu hina, tak doain kamu katanya. Kamu ngomong nggak apa-apa, tak doain kamu. Oh, senjata doa itu, saudara, kelihatannya nggak ada apa-apanya, apa nggak ada. Bantah nggak juga. Akhirnya runtuh juga itu tembok air, hatinya papa saya. Dan akhirnya jadi pendeta lagi. Saudara, ini satu kekuatan yang luar biasa. Ya, oke, kita lihat terakhir kelemahan Yosafat. Yang pertama adalah besanan dengan Raja Ahab. 18 ayat 2. Dan bersekongkol mendukung Ahab. Walaupun Yosafat meminta kepada pelihat dan orang-orang yang disebut sebagai nabi. Dan kemudian datanglah Mika. Nah, itu urusan Ahab dengan Mika. Yosafat nggak tahu. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Ini rada sulit kita mengerti. Kita lihat ini. Ya, perhatikan saudara. Roh dusta. Ya, saya tidak bahas di sini, nanti mungkin di kelas Kamis atau hari Sabtu. Ya, kita lihat.
Nah, ayat 20. 2 Tawarik 18 ayat 20. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi Tuhan izinkan. Roh itu siapa kita nggak tahu. Ini seperti dunia roh. Dan roh itu kemudian minta izin Tuhan supaya kamu berjalan dengan sesuai kehendak-Mu, ketetapan-Mu Tuhan. Allahku, izinkan saya masuk kepada mereka 400 orang itu, membujuk mereka, dan aku beri mereka roh dusta. Saya baca ini, ayat ini ngeri, saudara. Semua orang yang berani melawan Tuhan, siapa yang nyertai? Roh siapa yang nyertai? Daud menghitung tentara, saudara masih ingat ya, dalam Tawarik juga. Dan kemudian Tuhan mengatakan, aku mengutus roh jahat kepada Daud. Saudara, Allah itu berdaulat luar biasa. Karena 400 nabi ini tidak mau berbicara firman Tuhan, maka roh itu datang mengatakan, aku matangkan hati mereka, binasakan sekalian. Jadi kalau orang sudah disertai roh dusta, pendusta Allah, pendusta Roh Kudus, saudara, itu artinya apa? Itu adalah game point, game over. Selesailah semua nabi-nabi itu. Dan roh dusta itu ada dalam mulut mereka dan hati mereka. Roh dusta yang dari Allah, dikatakan dengan jelas ayat 22. Saya bacakan. Karena itu sesungguhnya Tuhan Yahweh telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada kamu. Surah ini, kalau kita mengerti kenapa ada orang yang melawan Tuhan Yesus seperti itu, melawan kekristenan seperti itu, ada satu roh yang Tuhan tetapkan dalam mereka, dan kamu jangan lawan. Nggak ada gunanya. Mereka bebal, mereka tidak akan bertobat. Ada orang percaya, Pak, ada jemaat, Pak. Kenapa jemaatmu? Ketemu Tuhan Yesus, Pak, dia bertobat, Pak. Saudara, itu dagelan lama. Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus, wah pasti percaya gitu. Sekarang satu persatu yang ketemu Tuhan Yesus, balik lagi ke agamanya. Mau apa kita? Karena diajari pendetanya ketemu Tuhan Yesus, ketemu Roh Kudus. Kamu pikir jemaat ketemu Tuhan Yesus kemudian jadi percaya dan kembali, pendetamu nggak bisa gitu. Oh, ketemu Tuhan Yesus, saya ketemu Roh Kudus. Dan kemudian dia membicarakan roh dusta yang tidak pernah dia ketemu Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah memberitahukan pada dia apapun, dan tidak ketemu Tuhan Yesus, hanya angan-angan dia, dan dia mengajar roh dusta. Dan roh dusta ini waktu mengajar, semua itu dicengkram dengan roh dusta. Dan hati bangsa Israel, Israel Utara, itu dicengkram dengan roh dusta. 400 nabi-nabi ini, suaranya mencengkram semua bangsa Israel yang ada dipimpin oleh Ahab. Terus saya tanya sekarang, Pak, mereka binasa nggak? Jawabannya satu, saudara. Mereka binasa semua. Jadi orang tanya saya, kalau pendetanya ini sesat, Pak, jemaatnya sesat nggak? Sesat. Loh, kalau sesat kemana? Neraka. Satu orang mengajar sesat dan semua jemaatnya ikut, saudara, itu tangisan yang menyedihkan di dalam penyesatan. Jadi kalau seorang mengajar Tuhan Yesus bukan Tuhan, hanya Bapa yang Tuhan, dia itu manusia biasa. Saudara, bisa nggak orang sepertinya akhirnya masuk neraka, masuk surga, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan?
Kalau jemaat masih sangat sederhana, ya saya bisa ngerti, saudara. Dan dampak dari roh dusta ini, pengajaran yang palsu, nabi yang palsu, Mesias palsu, saudara, itu akan mengkamiri semua hati orang-orang dan membawa mereka sepertiga kekristenan masuk dalam hukuman Tuhan. Dan itu diceritakan dalam kitab Wahyu. Dan itu mengerikan sekali, saudara. Dan itulah roh dusta. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Ada 3 hal terakhir yang kita harus pegang. Yang pertama, saudara, jika Allah yang menjamin, tidak ada yang gagal. Firman yang keluar tidak pernah kembali dengan gagal. Dan termasuk kegagalanmu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau kita mengerti bagaimana saya dipelihara oleh Tuhan, kegagalan saya membawa satu hati saya untuk mengerti kenapa saya gagal, karena saya akan dibawa ke dalam Allah menjamin saya dalam segala kelemahan saya. Kegagalan saya membuka hati saya untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan saya. Jadi apa fungsi kegagalan kita? Bukan menjatuhkan imanmu, tapi membangkitkan imanmu. Bukan memperburuk dan memburamkan imanmu, tapi membuat imanmu bercahaya cemerlang. Jadi tujuan Tuhan, waktu kita tidak kuat, waktu kita gagal, saudara, Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena Dia akan menggosok kamu, Dia akan menempa kamu, dan Dia akan membakar kamu, sehingga kamu akan keluar, yaitu iman yang murni itu. Yang kedua, saudara, tidak ada harapan di hadapan Tuhan. Tidak ada harapan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya pakai hal negatif, menekankan hal positif, itu artinya apa? Itu kepastian harapan yang dijamin oleh Tuhan. Semua dijamin oleh Tuhan, termasuk bangsa Israel. Dan yang ketiga, saudara, ini ayat yang luar biasa. 1 Tawarik 18 ayat 15. Nah, kita sebagai penutup ya. 2 Tawarik 18 ayat 15, saya baca ya. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain daripada kebenaran. Ayat yang ke-17, kemudian Raja Israel berkata pada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, Mika bin Yimla itu tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Maka kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah roh dusta mempengaruhi 400 orang. Ya, dan itu akhirnya terjadi. Nah, kita lihat ini. Saudara, kita lihat pada ayat yang ke pasal 20, ya. Pasal 20. Ayat yang ke-17 ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Allah memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Jadi secara fisik yang menghadapi tentara-tentara musuh itu siapa? Yehuda. Tapi yang berperang siapa? Tuhan, saudara. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Wah, saudara, ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat mau berperang,
berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percaya juga kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, yang kita nyanyikan tadi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, saudara, kita lihat apa yang terjadi. Mengerikan sekali. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Lalu dikatakan di sini, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai mayat-mayat berhantaran di tanah, tidak ada yang numput. Jadi saudara, kita mau perang ini, dua kerajaan mau menyerang kita, Moab dan Amon. Begitu besar sekali di lembah Tekoa. Mereka mau mengepung dan mereka mau menghancurkan Yehuda. Dan Tuhan berkata, kerjaanmu cuma satu. Apa kerjaanmu? Apa kemenangan kita? Tadi saya katakan teologi syukur. Diminta hanya menyanyi bersyukur. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan urusi semua. Kalau kita kebalik, Tuhan kamu yang bersyukur, saya ngurusi semua. Kita selalu mencampuri apa yang Tuhan berikan, dan kita tutup Tuhan mencampuri kita. Tapi Tuhan mengatakan, kamu diam, nyanyi saja. Dan kemudian Tuhan gerakkan satu tentara dengan tentara yang bunuh, cep, dan semua mati tergeletak, tidak ada yang hidup. Jadi saya tanya saudara, kemenangan kita atas dosa kita, itu karya siapa? Nggak ada jasa kita, saudara. Kita hanya menyerahkan kepada kuasa Kristus. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Dan wajah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang bisa mengampuni musuh-musuhnya, itu pasti beda. Dari raut wajahnya. Saudara, kalau saudara ingin tahu, orang sebelum bertobat dan sudah bertobat, bagaimana mereka bisa tahu ini bertobat atau tidak? Saudara, dari raut wajahnya, waktu dosa menghampiri dia. Nah, baru tahu, dia anak Tuhan yang sudah menguasai dosanya atau tidak. Baru kita tahu, kita bersyukur pada Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu selalu mengucapkan satu kekuatan. Semua di tangan Tuhan, semua bersyukur pada Tuhan. Apa yang harus saya khawatirkan hidup saya? Apa yang saya takutkan kecuali Tuhan? Jadi kalau saya melihat saya lebih takut dengan perkara saya dan saya tidak takut Tuhan, saudara, itu menunjukkan kita bukan anak Tuhan. Kita lebih khawatir dengan dunia ini daripada kita ditinggalkan Tuhan, hadir bersama dengan Tuhan. Saudara, hati kita sedang terseret jauh dengan dunia ini. Dan Yosafat di dalam segala kelemahannya, dia tetap ke rumah Tuhan, dia tetap berdoa, dia memohon Tuhan, Tuhan, pimpin hambamu. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan semuanya, itu punya satu dosa yang luar biasa besar, seperti Daud juga sama. Apa dosanya? Lancang. Mendahului Tuhan, karena saya mampu lakukan semua, dan itu merusak semuanya. Dan Yosafat tunduk pada Tuhan. Dan kita berharap kita seperti itu, saudara. Daging kita nggak bisa, saudara. Tapi manusia baru kita. Kita mohon pada Tuhan, kekuatan dari Kristus. Itu yang bisa kuatkan kita. Mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami sudah mendengarkan bagaimana janji pengharapan kami. Dan Engkau menetapkan hati kami untuk selalu mencari Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami merindukan Engkau dalam segala perkara, apapun yang akan kami lalui. Tuhan, kami mau berdoa berlutut terlebih dahulu. Biarlah Engkau pimpin kami dengan kekuatan-Mu, bukan diri kami. Bukan kami mengandalkan di luar apapun selain Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, yang terjadi di depan kami